tabel dan diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Beberapa jenis rata-rata yang biasa kita gunakan adalah rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis. Sedangkan biasa kita dengar ada 3, yaitu mean, median, dan modus. Mean merupakan nilai yang diperoleh dari menjumlahkan semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Yang kedua, median. Median merupakan salah satu ukuran pemusatan. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data setelah data tersebut diurutkan. Median digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan yang merupakan lokasi tengah dari sekelompok angka dalam data statistik atau distribusi statistik. Yang ketiga, modus. Modus merupakan nilai bilangan atau keterangan yang memiliki frekuensi tertinggi atau bilangan yang paling sering muncul. Modus berisikan informasi penting mengenai suatu variabel atau populasi acak. Saya Wafi Bintang Ramadhani. Saya Dietri Kristitiko. Kami berdua akan menjelaskan tentang skala data. Data penelitian dapat dikategorikan atau diskalakan ke dalam 2 tipe, yaitu data metrik dan data non-metrik. Saya akan menjelaskan tentang data metrik. Skala data metrik digunakan untuk penelitian kuantitatif. Data ini berbentuk diskrit dan berasal dari hasil membilang atau menghitung dari suatu variabel. Data ini berupa bilangan numerik yang bulat. Contohnya, jumlah buku yang dimiliki mahasiswa, jumlah barang dagang di koperasi, dan juga jumlah tendangan pemain sepak bola. Saya akan menjelaskan skala data non-metrik. Skala data non-metrik digunakan untuk penelitian kualitatif. Nominal data ini berbentuk bilangan diskrit dan merupakan hasil konversi data kualitatif. Tiap bilangan dari jenis data ini tidak mempunyai arti menurut besarnya ataupun posisinya, melainkan hanya sebagai simbolisasi data saja. Datanya dapat secara bebas disusun tanpa memperhatikan urutan dan dapat dipertukarkan sesuai kesepakatan. Nah, contohnya itu dari data variabel jenis agama, yaitu Islam 1, Kristen 2, Katolik 3, Hindu 5, dan Buddha 4. Nah, kita masuk pada skala pengukuran. Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan suatu informasi dalam nilai yang diberikan pada suatu variabel. Jenis skala pengukuran ada 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal adalah skala yang paling rendah atau skala emas yang hanya bisa membedakan benda atau peristiwa hanya menggunakan nama atau predikat. Pada skala nominal ini, ukuran yang bisa digunakan yaitu modus, sedangkan dua ukuran lainnya tidak bisa digunakan. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal. Biasa juga disebut skala peringkat. Hal ini dikarenakan lambang-lambang hasil pengukuran skala tersebut tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek berdasarkan karakteristik tertentu. Pada skala ordinal ini, ukuran yang bisa digunakan yaitu median dan modus, sedangkan mean tidak bisa digunakan. Yang ketiga, skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik yang dimiliki skala nominal dan skala ordinal, ditambah lagi dengan sifat interval yang tetap. Skala interval sudah memiliki nilai instruksi, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum memiliki nilai nol mutlak. Untuk skala interval ini, pada dasarnya ketiga ukuran bisa digunakan, yaitu mean, median, modus. Tetapi akan lebih baik jika ukuran yang digunakan yaitu dengan jumlah data sedikit. Jika jumlah datanya banyak, biasa diubah dulu menjadi data berkelompok, lalu dihitung pengukurannya. Lalu yang keempat yaitu skala rasio. Skala rasio adalah skala dengan kualitas paling tinggi. Skala rasio sudah mencukupi skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, ditambah lagi dengan adanya sifat nol mutlak. Sifat nol mutlak ini adalah nilai yang tidak bisa diubah walaupun menggunakan pengukuran yang lain. Pada skala rasio ini semuanya bisa digunakan, yaitu mean, median, dan modus. Perkenalkan, saya Fitra Dita akan membawakan materi tentang rata-rata atau mean, di mana rata-rata atau mean itu dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau arithmetic mean. Rata-rata hitung atau arithmetic mean dihitung dengan menggunakan semua nilai yang ada dalam data, yaitu jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data.
Nah, adapun simbol rata-rata untuk populasi disimbolkan dengan mu dan simbol rata-rata untuk sampel disimbolkan dengan X bar. Adapun rumus rata-rata populasi yaitu mu sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn per N sama dengan sigma Xi per N, di mana Xi adalah data atau nilai pengamatan untuk I sama dengan 1, 2, 3 hingga N, dan N sama dengan banyaknya data atau nilai pengamatan untuk ukuran populasi. Nah, untuk rumus rata-rata sampel disimbolkan dengan X bar. X bar sama dengan Xi ditambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah Xn per N sama dengan sigma Xi per N, di mana Xi adalah data atau nilai pengamatan untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya hingga N, dan N sama dengan banyaknya data atau nilai pengamatan untuk ukuran sampel. Oke, selanjutnya untuk contoh soal dari rata-rata data terserap ini. Setelah berhasil dihasilkan 30 ekor biri-biri melalui kegiatan cloning atau kopian, pada usia 1 tahun seluruh biri-biri tersebut didata berat tubuhnya. Ternyata hasilnya sebagai berikut dalam satuan kilogram: 78, 89, 87, 69, 69, 60, 62, 62, 62, 60, 97, 66, 66, 66, 78, 81, 88, 88, 88, 84, 91, 82, 98, 99, 96, 82, 83, dan 86. Diketahui bahwa rata-rata populasi dari N-data sebanyak 30. Nah, adapun untuk menghitungnya digunakan mu sama dengan 78 tambah 89 tambah 87 tambah 69 tambah 69 tambah dan seterusnya hingga 86 per 30, di mana 30 adalah banyaknya data. Nah, setelah dijumlahkan seluruhnya lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu 30, hasilnya adalah 78,67 kg. Oke, selanjutnya untuk bagian B, rata-rata hitung data yang dikelompokkan. Nah, rumus rata-rata hasil sensus untuk data yang sudah dikelompokkan ke dalam K kelompok adalah sebagai berikut. Rata-rata populasi disimbolkan dengan mu sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah FK dikali XK per F1 ditambah F2 ditambah F3 tambah dan seterusnya tambah FK sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Lalu untuk rumus rata-rata sampel yang disimbolkan dengan X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah F3 dikali X3 ditambah dan seterusnya ditambah FK dikali XK per Fi ditambah F2 F1 ditambah F2 tambah F3 tambah dan seterusnya tambah FK, di mana Xi adalah nilai tengah kelas KI untuk I sama dengan 1, 2, 3 dan hingga K, dan Fi sama dengan frekuensi kelas KI dan F1 tambah F2 tambah F3 ditambah dan seterusnya tambah FK sama dengan N. Oke, untuk contoh kedua, hasil pendataan tinggi dari seluruh tanaman lamtoro yang tumbuh di pekarangan penduduk desa Minapadi adalah seperti pada tabel di bawah ini. Nah, pada tabel di bawah ini muncul kelas atau dalam sentimeter, nilai tengah kelas atau tanda kelas disimbolkan dengan Xi dan frekuensi absolut disimbolkan dengan Fi. Nah, di dalam tabel ini ada 7 kelas. Pada kelas pertama yaitu 30 sampai 39. Nah, untuk memperoleh nilai tengah kelas sama dengan 34,5, itu dari 30 ditambah 39 per 2 sama dengan 69 per 2, didapatlah 34,5 ini dengan frekuensi absolutnya sama dengan 6. Nah, untuk kelas kedua sampai seterusnya, untuk mendapatkan nilai tengahnya sama seperti cara untuk mencari nilai tengah dari interval pertama tadi. Nah, sehingga didapatkanlah untuk nilai tengah kelas kedua 44,5, nilai tengah kelas ketiga 54,5, nilai tengah kelas keempat 64,5, nilai tengah kelas kelima 74,5, nilai tengah kelas keenam 84,5, dan nilai tengah kelas ketujuh sama dengan 94,5. Dari frekuensi absolut ini seluruhnya dijumlahkan sehingga mendapatkan jumlah 60. Selanjutnya, kan yang mau dicari adalah rata-rata populasi, maka rumusnya yaitu mu sama dengan
6 dikali 34,5 ditambah 9 dikali 44,5 ditambah 10 dikali 4,5 ditambah 13 dikali 64,5 ditambah 10 dikali 74,5 ditambah 8 dikali 84,5 ditambah 4 dikali 94,5 per 6 tambah 9 tambah 10 tambah 13 tambah 10 tambah 8 tambah 4. Seluruh data ini diperoleh berdasarkan tabel di atas, maka diperolehlah 3790 per 30 sama dengan 63,167 desimeter. Nurul Kalbi, saya akan menjelaskan tentang rata-rata ukur atau geometri. Adapun rumus-rumus dalam rata-rata ukur yaitu pertama, rata-rata ukur pada data tunggal. Ada dua cara untuk menghitung rata-rata ukur, yaitu dengan cara biasa dan dengan cara logaritma. Yang pertama itu dengan cara biasa. Rumusnya yaitu G sama dengan akar pangkat N X1 dikali X2 dikali X3 sampai dengan Xn. Dan cara logaritma atau cara kedua yaitu log G sama dengan 1/n N sigma I sama dengan 1 log XI. Yaitu misal data yang kita miliki adalah 45, 50, 60, dan 60. Maka rata-rata ukurnya yaitu G sama dengan akar pangkat 11 45 dikali 45 dikali 45 dikali 45 dikali 50 dikali 50 dikali 50 dikali 50 dikali 50 dikali 60 dikali 60. Maka hasilnya adalah 49,74. Dan jika kita menggunakan cara logaritma, yaitu kita masih menggunakan data yang ini, menggunakan data yang sebelumnya, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu log G sama dengan log 45 ditambah log 45 ditambah log 45, seterusnya hingga log 60. Per 11 atau per n atau per 11. Jadi hasilnya adalah 1,6967. Mengapa? Kan hasilnya berbeda, maka kita akan menggunakan rata-rata ukur yang U sama dengan 10 pangkat 1,6967 dan hasilnya adalah 49,74. Baik, selanjutnya adalah rumus rata-rata ukur pada data berkelompok, yaitu log G sama dengan K sigma I sama dengan 1 Fi dikali log Xi per sigma K I sama dengan 1 Fi. Xi adalah titik tengah, K adalah banyaknya kelas, dan Fi adalah frekuensi data kelas ke I. Jadi kita ke contohnya, yaitu jika kita memiliki data berikut, kita akan menentukan G-nya atau geometrinya. Xi yaitu 45 ada sebanyak 4, 50 sebanyak 5, dan 60 sebanyak 2. Jadi untuk menentukan atau untuk lebih membantu, kita menambahkan dua kolom, yaitu kolom log Xi dan kolom Fi dikali log Xi. Kan Xi-nya adalah 45, maka log Xi-nya yaitu 1,653. Dan untuk mendapatkan Fi dikali log Xi, kita mengkalikan dengan 4 dan hasilnya adalah 6,61.
Log dari 50 adalah 1,70 dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 8,49. Log dari 60 yaitu 1,78 dikali 2 hasilnya 3,56. Dan untuk mendapatkan 18,66 kita menjumlahkan semua hasil dari FI kali log XI. Jadi log G sama dengan 18,66 per 11. Hasilnya adalah 1,70. Jadi di sini masih dalam bentuk log dan yang dicari hanya G-nya, berarti sama seperti sebelumnya yaitu 10 pangkat 1,70 dan hasilnya 49,74. Perkenalkan, nama saya Graciela. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik merupakan perbandingan antara banyaknya data dengan jumlah kebalikan semua data. Rata-rata harmonik hanya digunakan untuk data yang bersifat khusus. Salah satunya digunakan untuk menghitung nilai pusat data yang berkaitan dengan perubahan waktu. Sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus untuk rata-rata harmonik ada dua, yaitu untuk data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal rumusnya yaitu H sama dengan N per sigma 1 kali XI, di mana N-nya itu adalah banyak data dan XI-nya adalah data ke I. Kemudian rumus rata-rata harmonik untuk data berkelompok yaitu H sama dengan sigma FI, di mana FI-nya ini adalah frekuensi dibagi sigma FI bagi XI. Di sini XI-nya sebagai nilai tengah untuk masing-masing kelas atau nilai tengah data ke I atau kelas ke I. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu tentukan rata-rata harmonik dari 3, 5, 6, 6, 7, 10, 12. Ini adalah contoh soal untuk data tunggal. Jadi di sini kita bisa lihat N-nya ada 7. Jadi H sama dengan 7 per jumlah kebalikan dari semua data ini. Jadi 3 berarti 1 per 3 ditambah 1 per 5 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 7 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 12. Kita dapat 7 per 167 per 140. Jadi kita dapat 7 per 167 dikali 140. Hasilnya 5,87. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Soalnya yaitu si A mengendarai mobil dari tempat X ke tempat Y pergi dan pulang. Waktu pergi ia tempuh dengan kecepatan 20 km per jam dan waktu pulang ia tempuh dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah rata-rata kecepatan si A pergi pulang? Di sini kita lihat N-nya itu sama dengan 2. Kenapa? Karena dia pergi dan pulang, jadi ada 2 kali. Kemudian kita dapat hanya sama dengan N hanya sama dengan 2 per waktu perginya itu 20 km per jam. Berarti kalau dibalik jadi 1 per 20 ditambah waktu pulangnya itu kecepatannya dia 30 km per jam. Kalau dibalik jadi 1 per 30. Jadi ini sama dengan 2 per 5 per 60 sama dengan 2 per 5 dikali 60. Hasilnya 24 km per jam. Jadi rata-rata kecepatan si A pergi dan pulang yaitu 24 km per jam. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga, yaitu contoh untuk rata-rata harmonik data berkelompok. Soalnya yaitu tentukan rata-rata harmonik dari tabel distribusi frekuensi berikut. Kita ada tabel distribusi frekuensi yang dimana kelasnya itu ada 7 dan intervalnya yaitu 31 sampai 40, 41 sampai 40, 60 sampai 10, 40, 41 sampai 100. Yang frekuensinya dari kelas pertama sampai kelas ke-7 yaitu 2, 3, 5, 14, 24, 20, 12. Nah, X-nya di sini adalah nilai tengah untuk kelas-kelasnya ini. Untuk menghitung nilai tengahnya yaitu kita jumlahkan batas atas dengan batas bawah dengan batas atasnya lalu dibagi 2. Kita dapat nilai tengahnya untuk masing-masing kelas itu ada 3, 5,5, 4, 5,5, 5,5, 6, 5,5, 7, 5,5, 5,5, 9, 5,5. Kemudian kita bagi antara FI dan XI-nya. Kita dapat 0,0563
0,0659, 0,0901, 0,2137, 0,3179, 0,1256. Kemudian yang kita butuhkan di data berkelompok yaitu sigma FI-nya. Jadi kita jumlahkan semua frekuensinya, kita dapat frekuensinya 80 dan kita membutuhkan hasil jumlah dan pembagian FI kali XI. Jadi kita jumlahkan semuanya dapat 1,1034. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya, di mana rumus untuk data berkelompok itu H sama dengan sigma FI dibagi sigma FI kali XI, di mana sigma FI-nya tadi kita dapat 80 dibagi sigma FI per XI-nya kita dapat 1,1034, yang mana hasilnya yaitu 72,50. Jadi rata-rata harmonik dari tabel distribusi frekuensi ini yaitu 72,50. Baik, saya Rasa Hasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang dan bobot adalah rata-rata yang dihitung dari memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot merupakan pasangan setiap data. Nah, kita lihat rumus rata-rata tertimbang. X bar sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI. X bar adalah rata-rata tertimbang dan XI adalah nilai amatan dan WI adalah faktor penimbang atau bobot. Contoh, berikut adalah data pembelanjaan konsumer yang berkunjung ke Mall X pada bulan Januari 2022. Bisa kita lihat pada tabel, di mana ada 50 customer yang besar pembelanjaannya 200, ada 40 customer yang besar pembelanjanya 400, dan ada 30 customer yang besar pembelanjanya 700, dan terakhir ada 20 customer yang besar pembelanjaannya 1 juta. Nah, di rumus kita harus mencari sigma XI dikali WI, di mana XI adalah besar pembelanjaan dan WI adalah customer. Bisa kita lihat pada tabelnya sini, di mana kita dapatkan XI dikali WI adalah 67 juta dan WI-nya adalah 140 total dari semua ini. Jadi kita masukkan ke rumus X bar sama dengan sigma XI WI per sigma WI. Sigma XI dikali WI 67 juta per 140 sigma WI. Jadi kita dapatkan 478,571. Kenalkan, nama saya Andi Dalmara Berani. Saya akan menjelaskan materi tentang median. Adapun pengertian dari median yaitu median adalah nilai tengah dari suatu data. Secara umum median adalah suatu nilai yang membagi dua suatu data. Setelah data tersebut diurutkan dari nilai yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya, dan luas kanan harus sama besar dengan luas kiri. Adapun fungsi median yaitu sebagai pemusatan suatu data. Adapun pembagian dari median itu yang pertama adalah median data tunggal. Median data tunggal itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal ganjil dan median data tunggal genap. Adapun rumus untuk median data tunggal ganjil yaitu X tambah 1 per 2, di mana X adalah data kesekian. Setelah itu kita lihat dari soalnya ada 7, 9, 7, 8, 5, 6, 7, di mana ada 7 angka. Untuk cara pertama adalah kita mengurutkan angka tersebut mulai dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Lalu kita masukkan nilai N-nya yaitu jumlah datanya ada 7, jadi 7 tambah 1 per 2. Selanjutnya di sini kita tambahkan 7 tambah 1 adalah 8, jadi 8 per 2 menghasilkan 4. Artinya adalah data keempat. Nah, kita lihat data keempat di sini adalah data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4. Jadi nilai dari data keempat itu adalah 7. Selanjutnya adalah untuk median data tunggal genap. Untuk median data tunggal genap rumusnya adalah XN per 2 tambah XN per 2 tambah 1 per 2, di mana X adalah data kesekian.
80 sampai 89 dengan frekuensi 12, yang terakhir 90 sampai 99 dengan frekuensi 20. Lalu bagaimana cara menentukan frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas mediannya, yaitu dengan menjumlahkan. Pertama 3 kita tulis di sini 3, lalu 3 tambah 5 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 13 23, 23 tambah 25 48, 48 tambah 60, dan terakhir 60 tambah 20 80. Jadi kita tulis di sini 80. Selanjutnya kita ingin menentukan di mana letak kelas mediannya dengan rumus sigma F per 2. F itu adalah frekuensi kelas median. Lalu kita sigma F per 2 dengan nilai F nya tadi 80, berarti 80 per 2 menghasilkan 40. Lalu kita cari di tabel yang mana yang mencakup nilai 40. Jadi di sini. Karena kalau di sini tidak termasuk 40, nilai 40 belum masuk. Jadi kalau 48 nilai 40-nya sudah tergabung di sini. Lalu setelah itu median tepi bawah, cara mencari median tepi bawah ditambah N per 2 dikurang frekuensi kelas kumulatif sebelum kelas median per frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Nah, TB-nya yang mana? Kita tadi telah mendapatkan letak kelas mediannya di sini. TB-nya itu adalah nilai yang awal ini. Dengan cara mencari TB itu adalah TB dikurang 0,05. Berarti kita masukkan nilai TB-nya yaitu 70 dikurang 0,05 ditambah 80 per 2 dikurang frekuensi kelas sebelum mediannya itu 23. Karena kita telah mendapatkan frekuensi kelas median di sini. Dan FK itu adalah sebelum kelas median, berarti yang di atasnya yaitu 23. Dibagi frekuensinya 25 dikali panjang kelas 10. Kenapa 10? Kita bisa lihat jangkauan dari 30 sampai 39 yaitu 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Ada 10 angka, jadi kita tulis di sini 10. 70 dikurang 0,05 menghasilkan 69,5 ditambah 80 per 2 itu 40 dikurang 23 per 25 dikali 10. Selanjutnya kita tulis kembali, lalu 40 kurang 23 menghasilkan 17 per 25 dikali 10, 69,5 ditambah 17 dibagi 25 itu menghasilkan 0,68 dikali 10, lalu 69,5 0,68 dikali 10 menghasilkan 0,8, lalu sisa kita jumlahkan 69,5 ditambah 6,8 menghasilkan 76,3. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modus. Jadi pengertian modus yaitu adalah nilai yang paling banyak muncul atau nilai yang paling sering muncul dan merupakan data yang memiliki frekuensi paling banyak. Nah, di sini modus terbagi menjadi dua, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Nah, yang pertama, modus data tunggal adalah data yang masih mentah dan acak. Modus data tunggal dapat dilihat dengan cara diteliti nilai mana yang sering muncul. Nah, contohnya sekumpulan data 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Nah, di sini di antara data ini yang jadi modusnya adalah 3 dan 5. Mengapa 3 dan 5 itu ada modusnya? Karena 3 dan 5 paling sering muncul. Nah, yang kedua, modus data kelompok. Modus data kelompok dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak, tetapi nilai yang dihasilkan adalah nilai yang kasar. Nah, rumus dari modus data kelompok adalah Mo sama dengan TB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali I. Nah, contohnya data frekuensi yang diberikan adalah sebagai berikut. Kelas frekuensi 20 sampai 29, frekuensinya 3, 30 sampai 39, frekuensinya 7, 40 sampai 49, frekuensinya 8, 50 sampai 59, frekuensinya 12, 60 sampai 69, frekuensinya 9, 70 sampai 79, frekuensinya 6, dan 80 sampai 89, frekuensinya 5. Jadi pertanyaannya, nilai modus dari data tabel tersebut adalah pembahasan diketahui tepi bawah sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. I-nya atau panjang kelasnya sama dengan 10. Mengapa 10? Karena di sini di antara 50 sampai 59 itu panjang kelasnya 10. D1 atau selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus yaitu 12 dikurang 8 sama dengan 4, yaitu 12
dikurang 8 sama dengan 4. D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus 12 dikurang 9 sama dengan 3, yaitu 12 dikurang 9 sama dengan 3. Frekuensi kelas modusnya 12, yaitu ini. Yang ditanyakan modus. Penyelesaiannya modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. TB-nya tadi itu 49,5 ditambah D1-nya 4 per D1 ditambah D2 4 ditambah 3 dikali I dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 4 per 7 dikali 10. 49,5 ditambah 40 per 7 sama dengan 49,5 ditambah 5,71 sama dengan 55,21.